Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai indeks dolar dan korelasinya dengan liquidity ya. Nah, kita bisa lihat dari 2021, tepatnya Mei lah ya, sekitar bulan Mei sampai ke Oktober, ya, Oktober-September lah 2022, itu terjadi penguatan yang sangat ekstrim terhadap indeks dolar. Buat lo yang ngikutin berita-berita financial, kemungkinan besar sudah tahu apa penyebabnya. Penyebabnya adalah peningkatan interest rate yang salah satu tercepat sepanjang masa ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena inflasi ya. Konteksnya gini, di 2020 kita tahu bahwa indeks dolar itu drop dengan ekstrim. Ya, kenapa? Karena ya kita tahu COVID-19. COVID-19 ini menyebabkan banyak orang yang jadi dipecat jadi pengangguran, akhirnya pemerintah harus step in. Step in, dia harus memberikan dana talangan lah, kasarnya dana talangan lah ya. Kalau di ya bantuan lah gitu ya, bantuan langsung ke rakyat gitu, dikirim duit, dikasih makanan dan seterusnya. Nah, itu terjadi money printing besar-besaran. Saat terjadi money printing, apa yang terjadi? Ya indeks dolar melemah ya. Nah, saat indeks dolar melemah seperti yang kita bisa lihat di sini, at some point itu harus dibalikin. Kenapa? Karena inflasi mulai terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Jerome Powell dari sini ya. Pelan-pelan meningkat. Dan bahkan ini kerasa bukan cuma di risk on asset, currency kita, kurs kita aja terasa ya. Dulu sebelum 2021, dolar tuh seingat gue tenang-tenang aja, adem-adem aja di angka 14 ribuan. Seperti yang kita tahu, sekarang dolar itu ada di angka 15.000 tinggi, 15.700, 15.800 dan seterusnya ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ya, sekarang indeks dolar itu sepertinya mulai melemah ya, Nah, apa korelasinya dengan liquidity ya? Kita lihat di sini, perbandingkan dengan di 2020. Saat liquidity tinggi, itu biasanya saat indeks dolar melemah. Kenapa? Karena begini, kebayang kalau lu pegang banyak dolar nih. Lu pegang banyak dolar, tapi daya beli dia mengurang ya, melemah gitu. Mungkin ada yang berpikir, "Bang, ini udah melemah tapi kok sama rupiah tetap masih lebih kuat dolar?" Artinya rupiah melemahnya lebih parah lagi gitu ya. Nah, tetapi buat orang-orang yang mungkin di luar nih, yang mungkin di Eropa, di mana gitu ya, yang di mana currency mereka cukup kuat, itu merasa bahwa kalau mereka megang dolar, atau bahkan orang Amerika sendiri mereka megang dolar, mereka rugi. Nah, karena terjadi sentimen seperti itu, mereka mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam risk on asset seperti saham, kripto dan seterusnya. Makanya korelasinya saat indeks dolar melemah, disitulah risk on asset ya itu meningkat. Nah, selain dari itu juga, kalau spesifik dalam dunia kriptonya adalah saat liquidity besar ya, launchpad pre-sale itu meningkat dengan lumayan signifikan juga ya. Kita bandingin dulu gini deh ya. Zaman-zaman gua tuh dulu ada berbagai macam launchpad ya. Sekarang lebih banyaknya pre-sale jujurnya dibanding launchpad ya. Nah, tapi secara teknisnya cukup mirip lah ya. Nah, kalau kita di sini kita ambil salah satu aja, CBX nih. CBX itu launch atau open itu di angka 10 sen ya, 0,10 berarti 10 sen ya. Harga tertingginya di bulan itu ya, week tertingginya itu di 17,99 sen. Coba kita pikir baik-baik nih ya. 10 sen jadi tertingginya 17 dolar, atau kalau kita bulatkan ya, ini kan 17,99, 18 dolar. Berarti berapa X? Berapa ribu persen itu peningkatannya? Loh bang, kok bisa kayak gini? Ya simple, karena orang ini masuk ke satu cryptocurrency project yang baru, market cap-nya sangat kecil, boom, naik ke atas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Launchpad itu dulu sangat laku ya. Nah, tetapi waktu kita merasakan masa-masa di sini, ada nggak Launchpad? Ada, kalau kita cek di sini ya. Launchpad di zaman-zaman itu ada, tetapi tidak sekuat seperti yang di zaman di mana indeks dolar melemah. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam masa-masa yang mirip-mirip di sini, di mana indeks dolar mulai melemah. Nah, jadi ada nggak sih peluang untuk pre-sale? Ada tentunya. Tetapi pre-sale ini sekali lagi gue harus ngomong dulu di depan. Pre-sale ini masuknya adalah ke suatu
kategori yang high risk high return gitu. Jadi buat lo yang konservatif bahkan sampai cenderung intermediate mungkin tidak cocok. Nah, ini cocoknya buat orang-orang yang memang risk taker gitu. Tetapi walaupun risk taker pun jangan gila, jangan masukin semua aset lu ke presale, itu juga nggak bijak ya. Kalau menurut gua maksimum itu 5-10% deh untuk presale ya. Maybe kalau dia bagus banget secara fundamental bisa lebih sedikit dari 10. Tapi overall kalau gua sih tetap mikirnya jangan sampai lebih dari 10%. Karena walaupun dia bagus dan seterusnya pun, ya dia otomatis secara market cap-nya punya resiko. Gak usah jauh-jauh deh, kayak gini aja dulu ya. Bener sih, dari 10 sen jadi $17 atau lebih tepatnya $18, tetapi udah jangan drop begitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih jangan terlalu besar. Tetapi potensi seperti ini tentunya buat profile yang high risk sangat menggiurkan. Dan apalagi dalam kondisi market yang sekarang sudah dalam kondisi cukup mirip seperti di sini ya, belum sama persis tapi cukup mirip. Nah, ini bisa menjadi semakin menarik gitu ya. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, hari ini ada satu presale yang masih cukup baru yang bernama iTukTuk ya. Nah, iTukTuk ini adalah suatu cryptocurrency project yang kalau gue lihat ini sepertinya datang dari Pakistan ya. Di mana iTukTuk ini adalah tujuannya untuk merevolusi transportation yang lebih ramah lingkungan dengan integrasi dengan AI. Nah, detailnya seperti apa kita akan bahas di video ini. Oke, nah seperti yang kita sudah tadi sedikit bahas di depan ya. Jadi iTukTuk ini fokusnya adalah di dunia transportasi yang ingin lebih ramah lingkungan dan diintegrasikan juga dengan AI. Nah, sekali lagi ini bentuknya masih dalam pre-sale. Nah, pre-sale kalau bisa dibilang kemarin-kemarin yang paling sukses itu adalah Wall Street Memes ya. Wall Street Memes itu sempat naik berapa persen? 400% atau 500%. Nah, lagi-lagi itu masih masa-masa vibe bear market. Nah, sekarang kita sudah dalam kondisi yang lebih mendekati ke bull market. Nah, maka dari itu ya pre-sale semakin menarik nih, risk rewardnya semakin menarik. Nah, caranya gimana? Gampang banget, tinggal kita konekkan saja wallet kita, ya tinggal pilih mau pakai apa, udah gitu tinggal ya di register saja seperti biasa, ya atau lebih tepatnya di unlock dan kalian bisa beli. Nah, kalian bisa beli dalam bentuk apa? Bentuknya bisa dengan ETH, bisa BNB ataupun USDT. Lagi-lagi sekarang bentuknya masih pre-sale ya. Nah, untuk si iTukTuk ini sendiri tuh kalau kita bisa lihat ya fokusnya adalah untuk dunia transportasi dan dia menggunakan AI juga gitu. Dia bilang sih di seluruh dunia, tapi kalau gua lihat sekilas ya itu dia lebih fokusnya mungkin ke negara-negara berkembang lah begitu. Makanya namanya tuk-tuk begitu ya. Nah, di sini bagaimana cara mereka untuk melakukannya? Yang pertama adalah efisiensi berbasis AI. Ya, jadi si token TUK ini mendukung kemajuan kripto berbasis AI, mengoptimalkan rute untuk mengurangi lalu lintas dan konsumsi bahan bakar minimal, begitu ya. Dan selanjutnya juga inovasi ramah lingkungan, dia juga mendukung transportasi ramah lingkungan seperti melalui penelitian AI dan juga menyelaraskan upaya penjualan token dengan tujuan lingkungan. Terus juga infrastruktur cerdas di mana TUK ini mempelopori sistem transportasi cerdas yang menggunakan blockchain yang disempurnakan dengan AI dan juga pemeliharaan prediktif di mana integrasi AI akan menjadwalkan intervensi untuk masa pakai kendaraan yang lebih lama, meminimalkan pemborosan untuk token kripto yang andal dan ramah lingkungan. Ya, menurut gua make sense nggak sih? Ya, well kita tahu bahwa sekarang ya kita banyak sekali dari bukan cuma pemerintahan Indo tapi pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat dunia lebih ya go green gitu ya, di mana memperkecil konsumsi penggunaan bahan bakar, memperkecil juga polusi dan seterusnya. Nah, tapi menurut gua ya untuk si sistem iTukTuk ini sendiri masih menurut gua cenderung abstrak begitu. Dia masih belum ada bagaimana dia campurkan langsung ke dunia realnya gitu. Jadi ini masih lebih ke ya pokoknya kita ada token begitu kasarnya. Dan selain itu juga ada staking. Nah, staking ini kemungkinan besar berjalan, coba kita cek ya udah mulai dari sekarang belum. Dia itu staking estimasinya bisa sampai 298% begitu. Jadi kalau gue lihat sekilas ini cenderung lebih mirip kayak ke ya pre-sale in general aja begitu. Jadi mereka lebih ke ya berharap nanti tokennya bisa nge-pump saat ya rilis di suatu exchange begitu. Jadi kalau gue pribadi sih walaupun ini secara fundamentalnya mungkin berhubungan dengan bukan proyek ya, lebih berhubungan dengan agenda negara-negara di seluruh dunia begitu ya, lebih go green dan seterusnya. Tetapi
kalau gue pribadi ngelihatnya ini masih belum ada bagaimana cara dia untuk bisa integrasi ke dunia nyata. Begitu, masih lebih ke ya kesannya kayak jualan token gitu. Ya paling mungkin selain dari itu juga mereka kan ada game play to earn yang bernama Ituk-Tuk ya. Ituk-Tuk ini cara mainnya kayak Crazy Taxi. Wah ini orang yang mungkin harus jadul nih ya. Karena Crazy Taxi itu game PS2. Nah, buat lu yang mungkin seumuran gua tahu tuh Crazy Taxi karena dulu terkenal banget ya itu game. Nah, jadi cara mainnya kayak Crazy Taxi, kita nyari orang atau ngejemput terus begitu kita antar pelanggannya ke suatu tempat dengan cepat. Makin cepat makin gede bonusnya ya. Jadi tugas utamanya kan sebenarnya untuk go green gitu ya, untuk membuat apa namanya transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tapi kalau menurut gua ujung-ujungnya lebih ke ya lebih dia ke secepatnya listing dia nge-pump terus kita TP gitu. Jadi kalau gue pribadi sih lebih ngeliatin ke situ sampai dia ada tambahan fundamental. Karena sekilas kalau gua lihat ya dia lebih fokusnya ke sekarang token orang pre-sale. Nah, udah pre-sale ya peluncuran gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih masih ngelihatnya sampai situ aja gitu. Jadi ini lebih kalau gue ngelihat ini sebagai suatu peluang short term gitu. Jadi nggak staking, kalau gue pribadi sih mikirnya nggak staking, lebih ke saat dia sudah launch TP gitu. TP-nya berapa persen? Ini masih ada kemungkinan lebih sustainable nggak bang dibandingkan meme coins? Yes, ini masih lebih kemungkinan sustainable dibandingkan meme coins. Tetapi not much gitu, nggak ekstrim lebih bagus gitu. Karena kalau menurut gue fundamentalnya ini masih terlalu nggak kebayang gue gimana dia aplikasikan ke dunia nyatanya gitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi melihatnya ini sebagai suatu peluang ya udah pre-sale aja. Dia sudah pump lu TP, kalau lo mau sisain sedikit siapa tahu ngepam lagi ya silahkan gitu. Karena lagi-lagi bahkan di masa-masa waktu kayak launchpad lagi kuat-kuatnya pun ya dia bisa ngepam nih misalkan ribuan persen. Tapi udahnya ya lo lihat sendiri, udahnya dia cenderung drop gitu. Walaupun ya to be fair ini dia udah mendekati ke bear market juga sih. Kalau kita sekarang kan lebih ke di awal-awal nih. Mungkin masih ada sedikit lebih naik ke atas gitu. Tapi kalau gue pribadi masih melihat ini sebagai suatu peluang jangka pendek. Nah, selain dari itu juga dia sudah diaudit ya, diauditnya oleh Coinsalt. Di sini kalau kita lihat si audit resultnya itu owner nggak bisa memint ya, owner juga nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa honeypot juga ini penting ya, dan juga owner itu nggak bisa menaikkan selfie yang terlalu tinggi. Nah ini salah satu cara scam nih biasanya nih kalau dia apa namanya Vindi bikin ekstrim tinggi jadi orang semua pada nggak bisa jual ya, walaupun ya kalau jual rugi. Nah di sini dia juga nggak bisa. Dia itu juga owner ini bisa untuk take action untuk enable trading ya. Tapi gini ya, untuk Coinsalt ini sendiri gue pribadi udah pernah berapa kali bahas ya. Dia cukup sering memberikan apa namanya audit dan hasilnya nggak ketemu sama sekali isu gitu. Nah kalau gue pribadi biasanya ngelihat audit salah satunya misalkan dibandingkan dengan ya beberapa firm lain biasanya ketemu lah permasalahan minimal yang low risk atau informational. Nah si konsultnya terlalu sering nggak ada apa-apa gitu, nggak ketemu sama sekali. Jadi kalau gue pribadi ngelihatnya ini walaupun nggak ada permasalahan menurut dia, gue tetap take it with a grain of salt gitu. Ada kemungkinan masih ada permasalahan juga secara teknisnya. Jadi kalau gue pribadi, kalau Ituk-Tuk memang sudah oke secara keseluruhannya, mungkin gue berharap dia bisa diaudit lagi oleh firm yang mungkin lebih besar namanya, gitu ya. Mungkin dengan Certic maybe ya. Nah kalau seperti itu biasanya Certic kalau gue pribadi lebih nyaman karena dia biasanya selalu ada lah minimal ketemu suatu imperfection. Karena lagi-lagi project crypto atau project apapun yang bentuknya dalam coding itu pasti ada ketemu kesalahan coding minimal ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih berharap mungkin dia bisa diaudit oleh firm lain gitu ya. Nah, bahkan si Ituk-Tuk ini sempat masuk juga ke Pintu News nih ya. Di mana dia dibahas di sini tujuannya adalah untuk ride sharing. Nah, jadi bentuknya gini nih ya. Dia pengen ya secara teorinya mereka itu pengen ada app. Nah, di mana si app ini si Tuk-Tuk drivers ini punya app di sini, mereka ada smart contracts. Nah, di sini mereka bisa apa namanya misalkan ya ada satu orang yang sama-sama nih ke daerah sini gitu ya. Nah, mereka bisa bayarnya duaan gitu kayak patungan. Nah, itu bisa bentuknya dalam smart contracts. Tetapi lagi-lagi untuk si ininya sendiri di dalam si websitenya mereka sendiri belum ada penjelasan spesifik atau detailnya gimana mereka akan menggunakan itu di dunia nyatanya.
Secara teori menarik ya, tetapi nggak tahu bagaimana cara mereka untuk melakukannya. Jadi kalau gue pribadi selama mereka masih belum ada aksi langsung lah gitu ya, action yang langsung ke dunia nyatanya ya, kalau gue pribadi masih melihat ini sebagai suatu peluang jangka pendek saja gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan presale kita pada hari ini. Dan kalau menurut gue nih ya, kedepannya akan semakin banyak lagi presale dan launchpad yang akan bertebaran nih, karena ya seperti yang kita bisa lihat di sini indeks dolar cenderung masih melemah. Nah, kebayang kalau sampai indeks dolar sudah dalam tahap-tahap yang seperti ini nih, boom, boom. Nah, kalau udah kayak gini, itu liquidity akan ke marketnya cukup ekstrim. Nah, semakin tinggi liquidity-nya, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan launchpad atau presale yang bisa sampai ribuan %. Kebayang gak sih? 10 sen jadi $18 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan juga 3 golden rule. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga adalah berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.